Modul selanjutnya yaitu modul project. Jadi di modul project ini kita buka dulu modul project. Modul project ini merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola project yang sedang berlangsung. Jadi fitur utama dari modul project ini bisa mencakup penjadwalan tugas, pelacakan progres, alokasi sumber daya, kolaborasi antar anggota tim, dan integrasi dengan modul lainnya. Jadi, modul project ini bisa membantu untuk memastikan bahwa proyek itu selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan hasil yang optimal. Di sini kita bisa lihat ada beberapa proyek yang telah saya buat, mulai dari integrasi sistem, kampanye literasi digital, dan lain-lain. Mungkin kita bisa lihat contoh yang pertama ini, ada integrasi sistem chatbot untuk dukungan pelanggan. Jadi, proyek ini memiliki beberapa stage atau tahapan. Tahapan yang pertama ada requirement analysis. Kemudian kalau tahapan ini selesai, baru lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu development. Kemudian tahap ketiga ada testing, dan tahap yang terakhir ada deployment. Pada setiap tahapan atau stage dari project itu memiliki beberapa task atau tugas. Jadi tugas ini juga berbeda-beda, bisa 1, 2, atau yang lainnya. Ini kebetulan masing-masing dari stage itu memiliki jumlah task yang sama, yaitu 2. Di sini tahapan yang pertama ada requirement analysis. Di requirement analysis ini mempunyai 2 tugas atau task. Yang pertama ada mengumpulkan kebutuhan dengan keterangan yaitu in progress atau sedang berlangsung, untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Kemudian ada task yang kedua itu diskusi dengan tim dukungan pelanggan. Jadi di task ini statusnya yaitu sudah approve atau sudah selesai dilakukan. Baru jika requirement analysis ini sudah selesai, akan lanjut ke fase development. Di sini ada 4 tahapan, jadi masing-masing project itu bisa memiliki tahapan atau stage yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa lihat contoh yang lain. Di sini ada pengembangan fitur latihan soal harian di aplikasi Ruang Guru. Ini kebetulan juga stage-nya itu ada 4. Kita sebenarnya bisa menambahkan stage sesuai kebutuhan. Kemudian di sini tahapannya atau stage-nya juga berbeda. Kalau di sini tahap yang pertama itu ada planning, yang kedua ada development, yang ketiga ada testing, dan yang keempat ada deployment. Masing-masing stage juga memiliki beberapa task. Di sini di tahap planning ada 3, yang pertama ada pembuatan wireframe awal, yang kedua ada penyusunan spesifikasi fitur, dan yang ketiga ada identifikasi kebutuhan pengguna. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan project, memiliki beberapa stage, dan di setiap stage itu memiliki berapa task, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin di sini kita bisa langsung mulai untuk membuat project. Di sini kita klik new, ada di pojok kiri atas. Di sini kita coba membuat project dengan nama pengembangan portal informasi untuk orang tua siswa. Kemudian kita klik create project. Di sini kita mulai membuat stage yang pertama. Yang pertama ada research. Kemudian yang kedua ada development. Yang ketiga ada testing. Dan yang keempat ada launch. Di stage research kita membuat 2 task. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan orang tua. Kita bisa assign siapa yang bertanggung jawab. Mungkin di sini baby at. Kemudian kita buat task yang kedua yaitu studi platform serupa untuk referensi. Jadi untuk assign ini bebas, bisa diisi atau tidak. Kita add. Baru kita lanjut ke fase development.
Di sini ada 2 task juga. Yang pertama ada pengembangan backend portal yang kita assign dan kita add. Jadi assign tuh bebas, siapa saja sesuai dengan tugas atau job desk di perusahaan itu, dia employee-nya itu job-nya itu apa. Kemudian yang kedua ada task design. Antar muka pengguna. Kita add. Udah selesai, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu testing. Ada task yang pertama uji coba aksesibilitas aplikasi. Yang kedua ada validasi fitur pencarian. Ini kita lanjut ke tahap atau stage selanjutnya itu launch. Jadi portal atau aplikasi ini tuh sudah di-share, dibagikan kepada pengguna. Yang pertama ada peluncuran yang pasti, peluncuran portal secara resmi. Dan task yang kedua itu monitoring performa portal. Karena ini masih pengembangan baru, jadi kita masih melakukan monitoring. Ya, kita tahu berarti ini project ini sudah masuk ke rekap project. Ini bisa lihat laporannya di sini, task analysis. Jadi di sini kita bisa lihat berbagai project yang telah kita buat, mulai dari integrasi sistem chatbot, kemudian pembuatan kursus bahasa Inggris, pembuatan modul. Ini tuh kita bisa lihat kalau project ini, integrasi ini memiliki 8 task atau tugas per project. Kemudian pembuatan kursus bahasa Inggris juga memiliki 8. Yang paling banyak di sini ada pengembangan fitur latihan soal, itu ada 9 task untuk satu project. Mungkin itu saja terkait modul project. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk modul yang lain.